Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazilias Al-Farabi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab zakat. Syarat wajib zakat. Yang pertama ada Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah mengkaitkan wajib zakat dengan ukuran tersebut. Contohnya, si fulan memiliki harta sebanyak 100 juta. Namun si fulan juga memiliki hutang sebanyak 80 juta. Maka si fulan tidak wajib membayar zakatnya karena hutang tersebut membuat harta tersebut tidak mencapai nisabnya. Lalu syarat wajib yang keempat adalah berlalunya harta selama 1 tahun. Contohnya, si fulan memiliki harta sebanyak 100 juta, namun harta tersebut dipegang olehnya baru 6 bulan. Maka si fulan tidak perlu membayar zakatnya. Tapi ada beberapa harta yang tidak perlu menunggu sampai 1 tahun, yaitu harta yang diambil dari tanah seperti buah-buahan atau tanaman atau sayuran. Lalu ada anak binatang ternak yang digembalakan. Contohnya, si fulan memiliki hewan ternak jumlahnya 80 ekor di awal tahun. Namun karena hewan itu berkembang biak, di akhir tahun dia memiliki 170 ekor. Maka si fulan harus membayar zakatnya sebanyak untuk binatang 170 ekornya, bukan hanya untuk binatang 80 ekornya. Lalu ada keuntungan dagang. Contohnya, si fulan membuka usaha di awal tahun dengan modal sebanyak 10 juta. Lalu di akhir tahun dia mendapatkan keuntungan sebanyak 100 juta. Maka si fulan harus membayar zakatnya untuk uang 100 jutanya itu, bukan hanya untuk uang 10 juta tersebut. Harta yang wajib dizakatkan ada 4. Yang pertama ada alat tukar menukar, yang kedua ada binatang ternak yang digembalakan, yang ketiga ada barang yang diambil dari tanah, yang keempat ada barang dagangan. Alat tukar menukar contohnya seperti emas, perak atau uang. Binatang ternak yang digembalakan seperti unta, sapi atau kambing. Barang yang diambil dari tanah seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman. Alat tukar menukar. Nisab dari alat tukar menukar yaitu yang pertama emas 20 miskol atau 85 gram. Lalu ada perak 200 dirham dan 595 gram. Lalu ada uang. Nisab uang adalah nilai terendah dari emas dan perak. Berapakah yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat? Yaitu 2,5%. Zakat untuk binatang ternak, syaratnya adalah digembalakan. Jika seseorang memiliki hewan ternak yang dicarikan makanannya, berarti dia tidak ada kewajiban untuk membayar zakat. Yang kedua ada tujuan mengolah susunya. Jika seseorang mempunyai hewan ternak dengan tujuan untuk menjualnya, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Lalu yang ketiga ada mencapai nisab. Nisab dari binatang ternak yaitu unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Jika seseorang punya unta 5 ekor atau sapi 30 ekor atau kambing 40 ekor, maka dia wajib untuk membayar zakatnya. Zakat untuk barang yang diambil dari tanah, syaratnya adalah ditakar menggunakan kail, bisa disimpan dalam waktu lama. Jika seseorang mempunyai buah atau sayuran atau tanaman yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama, maka dia tidak wajib untuk membayar zakatnya. Dan syarat terakhir mencapai nisab. Nisab dari barang yang diambil dari tanah adalah 5 wasak 600 atau 612 kg. Berapakah yang harus dikeluarkan untuk
barang yang diambil dari tanah untuk dijadikan zakat. Yang pertama, jika tanaman atau buah-buahan tersebut diairi dengan biaya, maka kita harus menggunakan 5%. Dan jika tidak diairi dengan biaya, kita harus menggunakan 10%. Zakat untuk barang dagangan. Nisab dari zakat barang dagangan yaitu nilai terendah dari nisab emas atau perak. Berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat? 2,5%. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.